Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam Waktu Teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor. Diambil dari Renungan Harian Toraya, edisi hari Rabu 25 Desember 2024. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara murid yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Judul renungan kita pagi ini, merayakan Natal dengan berbagi berkat. Pakaraya Natal situang untaa pakamase. Keterbatasan pelayanan dan padatnya pelayanan kerap tidak menjangkau semua warga jemaat, apalagi para pelayan sudah terjebak dengan rutinitas pelayanan. Akibatnya, mereka mengabaikan kebutuhan warga yang sangat penting, yaitu membutuhkan perhatian. Hal itu pula terjadi di jemaat mula-mula, apalagi warga jemaat ketika itu makin bertambah dan pelayanan belum terorganisasi dengan baik. Pelayanan hanya ditangani oleh para rasul, belum ada pejabat gerejawi yang lain seperti sekarang. Oleh pimpinan Roh Kudus, para rasul sangat terbuka mengakui kondisi ini sebagai sebuah kelalaian mereka. Keterbatasan pelayanan mengakibatkan pelayanan meja terabaikan, khususnya pelayanan terhadap para janda. Demi keluar dari persoalan ini, para rasul sepakat untuk mengangkat 7 orang diaken yang akan menangani secara khusus pelayanan meja, terutama para janda dan anak yatim. Kesadaran akan pentingnya pelayanan kasih kepada sesama yang lemah, menderita dan terabaikan harus menjadi pelayanan terpenting dalam perayaan Natal. Kehadiran Yesus dalam kerendahan dan sungguh terhina merupakan bukti bahwa Allah datang untuk mengangkat manusia dari ketidakberdayaannya. Sungguh memprihatinkan ketika kita sibuk merayakan Natal yang penuh dengan semarak,
sementara di sekitar kita banyak sesama yang mengalami penderitaan dan terabaikan dari pelayanan kita. Makna kelahiran Yesus adalah ketika kita membangun solidaritas di antara sesama, teristimewa dengan mereka yang hidup dalam penderitaan yang sangat membutuhkan pelayanan kasih. Mari berbagi berkat dengan sesama. Itulah sukacita Natal yang dikehendaki oleh Dia yang datang membawa terang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah dalam merayakan Natal saat ini, kami tidak terjebak dalam seremonial semata, tetapi lebih peka dalam melihat sesama kami yang menderita, yang membutuhkan perhatian kami, dan dengan rela hati kami mau berbagi berkat bersama mereka. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, dan biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut hubungan dengan Tuhan makin intim, dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersukacita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan segala ungkapan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan dari kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian waktu teduh pagi ini. Selamat merayakan hari Natal dan selamat menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.